sebelum kita memulai pelajaran, minta satu orang berdoa. Amin. Ya, kita absen dulu. Yola, Frans, hadir. Ya, sebelum kita memulai pelajaran tentang komunikasi keluarga, kita menyanyi dulu Ku Cinta Keluarga Kita. Gak tahu? Ku cinta keluarga. Ikut saja ya. 1, 2, 3. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ya, baik. Materi kita pada saat ini komunikasi keluarga. Komunikasi keluarga, tujuan pembelajaran yang pertama mendesain komunikasi dalam keluarga. Yang kedua, mendeskripsikan peran anggota keluarga dalam komunikasi. Yang ketiga, membuat kalimat ajakan untuk membangun komunikasi keluarga. Ya, kita akan menyimak beberapa gambar. Di gambar yang Bapak kasih ada komunikasi keluarga. Jadi kita nyimak gambarnya. Itu yang pertama, komunikasi keluarga yang baik. Nah, ini komunikasi keluarga yang kurang baik. Nah, kita bisa bisa melihat. Ya, kalau komunikasi ini komunikasi keluarga yang baik, yang mereka bisa menyapa satu dengan yang lain ketika kita di rumah, ya orang tua, bapak, ibu, anak, dan anak-anak yang ada bisa berkomunikasi dengan baik, dengan harmonis. Di gambar demikian, karena mereka bisa saling menyapa satu dengan yang lain, duduk bersama, yang menyampaikan pengeluhan, apa yang dia alami mungkin di sekolah, apa yang kita alami, sampaikan ke orang tua. Jadi terjalin komunikasi yang baik. Kalau yang satu ini komunikasi yang kurang baik, kenapa? Lihat, ada yang pakai HP, masing-masing. Ya memang zaman modern ini kalau kita tidak ada HP, rata-rata punya HP kan? Ada HP, ada. Ini ada HP, ada HP kan? Jadi rata-rata kita pasti diberikan HP kalau apalagi sudah SMK, SMA. Nah, kadang-kadang anak SMP pun diberikan HP, sehingga di rumah kadang-kadang terjalin komunikasi yang kurang baik. Anak-anak apa? Duduk main game, serius main game, kotak-katik game. Ya, jadi dari HP. Ya, jadi ini jadi terjalin komunikasi yang kurang baik. Ya. Sekarang kita mau melihat apa itu komunikasi. Komunikasi itu apa? Berbicara itu komunikasi. Berbicara. Kalau kita ini dengan kawan, apa? Ngobrol. Berbicara, katanya ngobrol. Diskusi mungkin. Itu komunikasi. Keluarga itu apa? Di keluarga kalian ada siapa-siapa? Bapak, ibu, baru ada anak. Jadi di keluarga ada bapak, ibu, dan anak. Dan keluarga ini lembaga yang pertama yang Tuhan berikan.
Karena lembaga pertama Tuhan berikan, kenapa sampai lembaga yang pertama Tuhan berikan? Kenapa? Kalau kita lihat dari dulu, zaman dulu dunia dijadikan, lembaga pertama keluarga siapa? Adam dan Hawa. Itu lembaga pertama, keluarga pertama Adam dan Hawa. Ini keluarga pertama. Ya, keluarga pertama Adam dan Hawa. Di keluarga pertama pun ketika keluarga ini ada terjalin komunikasi. Komunikasi itu ada yang satu namanya komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu apa? Ada yang tahu komunikasi verbal? Hah? Komunikasi secara langsung. Ya, kita diskusi juga, itu komunikasi kan? Itu verbal. Atau kita tulis surat untuk sang kekasih yang kucintai. Nah, itu bisa. Itu namanya verbal. Secara tertulis maupun lisan itu dikatakan verbal. Kalau kita di rumah, kita lagi duduk dengan orang tua, ada tamu datang, setelah itu orang tua kasih bahasa tubuh. Kalian ngerti tidak kalau orang tua biasa kasih bahasa tubuh? Ngerti tidak? Dan bapakmu kasih bahasa tubuh dengan ngerti tidak? Ada kode kan? Ada orang tua, ada tamu kan? Ada tamu datang bercerita, orang tua maunya tujuan orang tua supaya kita keluar. Mungkin dia gini. Baru setelah dia kode lagi. Keluar, bagus. Atau ada orang tua yang lain. Nah, keluar. Ditunjukkan apa namanya? Tinju. Baru ketika kita keluar, baik. Nah, itu. Ya. Ada tadi komunikasi yang Bapak ini bagikan ke kita. Coba kalian berurut berempat. 1, 2, 3, 4 di sini. Ada satu di depan. Ada sesuatu yang Bapak mau kasih. Ini juga komunikasi. Jadi Bapak sampaikan ini, apa namanya, ke yang belakang. Nanti dia tepuk ini ya, tepuk berbalik, lalu sampaikan beritanya. Sini juga sampaikan beritanya. Ini yang terakhir, yang catat. Apa berita yang mau disampaikan? Coba. Ini komunikasi juga. Nah, ini pegang saja. Jadi kali ini hafal dulu yang Bapak mau bilang, baru ini kasih tahu. Ya. Sudah, kalau siap, tepuk dia, baru kasih tahu beritanya apa. Tepuk. Alek, sini. Biar yang lain tak kedengaran dulu. Silakan. Yang lain boleh duduk. Ya, silakan duduk. Apa akibatnya jika dalam keluarga kurang ada di sini? Jadi ada beberapa kalimat yang hilang. Jadi dalam penyampaian berita kadang-kadang ya seperti tadi komunikasi kurang baik, pendengaran kita tidak dengar benar, sehingga komunikasi dengan sesama sampaikan berita itu tidak pas. Apa akibatnya apabila dalam keluarga kurang ada komunikasi? Ya, ini cuma contoh, tapi kenyataan hari-hari seperti itu kan. Kadang-kadang kita dengar berita, kita sampaikan, ada bunga-bunganya kan? Ada bunga-bunganya yang berlebihan. Oh, begini. Ya baik, saat ini kita akan mulai dengan membagi kelompok dan kita akan kerjakan
ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya, silakan kerjakan kelompoknya. Ya, nanti setiap kelompok mempresentasikan di depan. Nah, ini ada penilaiannya. Yang pertama, keaktifan kita di kelompok, sama-sama kita bisa mengerjakan, bisa juga kita satu dengan lain kasih masukan. Jadi dengan belajar kelompok kita bisa berdiskusi satu dengan yang lain. Ada hal yang kita tidak tahu, kita bisa memberikan tahu. Baru bagaimana kita mempresentasi ke depan, itu salah satu penilaian presentasi ke depan dengan baik. Nah, kita bisa presentasi dengan baik, dan bisa juga kita ada pertanyaan atau tanya jawab yang bisa disampaikan dengan kawan. Ya, silakan. Ya, baik. Mungkin ada yang kira-kira sudah selesai? Ya. Kelompok mana yang mau duluan? Kelompok 1, silakan ke depan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Jadi berdirinya kampus ini akan mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama, menurut kalian apa makna yang terkandung melalui gambar yang sudah dibagikan? Jawaban kami, di dalam gambar ini mengandung makna bagaimana terjalin dengan baik komunikasi dalam satu keluarga. Adanya interaksi yang baik ini terlihat dari dengan mengirimkan waktu luang untuk saling berbicara, menyimpan gadget saat saling berkumpul. Ini menimbulkan interaksi yang baik satu sama lain, tidak menyia-nyiakan waktu saat berkumpul dengan keluarga. Telah membacakan buku. Bagaimanakah kita menjaga agar komunikasi di dalam keluarga bisa berjalan dengan baik? Yang pertama, luangkan waktu, hindari perkataan yang menyakitkan, menghormati perbedaan pendapat, tetap memelihara hubungan yang baik. Yang ketiga, mengapa komunikasi dalam keluarga itu sangat penting? Karena menciptakan ikatan yang keluarga sehingga masing-masing anggota merasa dicintai dan diterima, dan ada rasa percaya diri. Untuk menjaga memelihara hubungan yang sehat sehingga dapat mencegah kesalahan atau kesalahan. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Sekian presentasi kami. Apa ada pertanyaan? Apa itu komunikasi yang baik? Menurut kami, komunikasi yang baik itu saling berbicara dengan satu sama lain, kayak tidak satunya sibuk satunya tidak gitu ya. Jadi kayak ada interaksi yang baik. Terima kasih pertanyaan yang baik, sudah dijawab juga dengan baik. Kelompok 1, kita beri applause untuk kelompok 1. Ya, baik, silakan kembali. Ya, kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yang kami diskusikan. Nah, nomor 1 pertanyaannya adalah, menurut kalian apa hubungan gambar di atas dengan kedewasaan seseorang? Nah, jawaban kami adalah kedewasaan bisa juga dilihat secara atau ekspresinya dalam menyikapi satu keadaan. Misalnya, dia bertemu dengan satu situasi di mana situasi itu bisa membuatnya menjadi emosi, namun ekspresinya menunjukkan bahwa ia mampu menguasai emosinya dan tidak cepat bertindak. Tetap dewasa dan bersikap tenang. Ini menunjukkan bahwa orang sudah dewasa. Ya Allah. Jawaban dari kami untuk nomor 1 adalah
Kedewasaan bisa juga dilihat dari cara apa ekspresinya dalam menyikapi satu keadaan. Misalnya, dia bertemu dengan satu situasi di mana situasi itu bisa membuatnya menjadi emosi, namun ekspresinya menunjukkan bahwa dia mampu mengusir emosinya dan tidak cepat bertindak, tetap dewasa dan sikap tenang. Ini menunjukkan bahwa orang tersebut sudah dewasa, yang mampu mengatasi keadaan. Nah, untuk nomor 2, mengakibatkan sama saya. Untuk nomor 2, bagaimana cara kita memberikan kontribusi yang positif kepada orang lain? Cara kita memberi kontribusi yang positif kepada orang lain adalah dengan memberi contoh hidup yang baik, memberikan hal-hal yang positif kepada orang lain, dan sehingga apa yang kita lakukan selalu bermanfaat dan berguna. Nomor 3, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kedewasaan seseorang? Menurut kami ada 4 faktor. Faktor pertama ialah faktor kesehatan mental. Faktor kedua, pendidikan dan pengetahuan. Faktor ketiga, memiliki lingkungan yang baik. Faktor keempat, kemampuan berkomunikasi yang baik. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Mengapa komunikasi dalam keluarga itu penting? Karena jika kita tetap dekat dengan keluarga, kita bisa mengetahui lebih dalam tentang keluarga kita. Jadi ya, karena memang mereka juga itu keluarga kita sendiri, jadi kita harus tetap dekat dengan mereka. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Atau jawaban lain dari kawan yang satu? Jawaban yang lain? Ya, terima kasih, kita berikan applause untuk kelompok 2. Ya, baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah menyampaikan hasil presentasinya. Ada beberapa hal yang Bapak lihat dan Bapak berikan apresiasi yang baik bagi kedua kelompok yang sudah mempresentasikan kelompok hasil dari tugas kelompok. Dan ya, ini baik sekali dari cara kerja kita, mulai dari diskusinya, saling memberikan satu dengan yang lain, sehingga hasil diskusinya tentu baik kelompok 1 maupun kelompok 2, dan penilaian pasti akan baik juga karena keaktifan kita, cara menyampaikan cara menyampaikan jawaban yang ada, baru cara menjawab juga. Teman memberikan pertanyaan, di situ saya lihat itu suatu hasil yang baik, itu suatu penilaian juga bagi kita. Ya, Bapak juga mau melihat dari yang sempat mencatat untuk kelompok 1 menjawab, menurut kalian apa makna yang terkandung melalui gambar yang sudah dibagikan. Nah, itu kelompok 1 tadi memberikan jawaban bahwa gambar ini mengandung makna bagaimana terjalin dengan baik komunikasi. Jadi ada makna komunikasi yang terjalin baik dalam keluarga. Adanya interaksi yang baik. Ini terlihat dari dengan memberikan waktu luang untuk saling berbicara satu dengan yang lain. Itu jawaban kelompok 1. Dan jawaban kedua, bagaimana kita menjaga agar komunikasi dalam keluarga bisa berjalan dengan baik. Ini jawaban kelompok 1. Luangkan waktu. Jadi belajar meluangkan waktu. Nah, ini kelompok sudah jawab, meluangkan waktu untuk keluarga, untuk istri, kepada suami, untuk anak-anak, dengan orang tua. Pemberian waktu. Yang berikut jawabannya, hindari perkataan yang menyakitkan. Jangan kasih perkataan yang menyakitkan sehingga satu dengan yang lain tersakit. Sama dengan kawan kita, kita sudah menyakiti hati dia, nggak mau kawan lagi dengan kita. Benar nggak? Kan kalau kita sudah sakiti kawan kita, ngapain saya mau kawan dengan dia? Ngomongnya selalu menyakiti. Jadi hindari. Walaupun dengan keluarga kita, dengan kawan kita, usahakan kita hindari perkataan
yang menyakitkan. Yang berikut, hormati perbedaan pendapat. Ya, kadang-kadang perbedaan pendapat bukan hanya di keluarga, tapi di sekolah, di kelas. Ada perbedaan satu dengan yang lain, ya kita harus hargai. Pak, menurut dia kan itu, yang menurut saya ini. Jadi kita hargai. Yang berikut, tetap memelihara hubungan yang baik. Nah, mau dengan kawan, dengan keluarga, apalagi keluarga ya, harus hubungan yang baik kita harus pelihara. Harus kita jaga hubungan yang baik. Jadi tetap memelihara hubungan yang baik. Yang berikut, kelompok 1 menjawab mengapa komunikasi dalam keluarga itu sangat penting. Nah, komunikasi keluarga itu sangat penting. Mereka menjawab karena dapat menciptakan ikatan yang kuat dalam keluarga. Komunikasi penting bisa mengikat. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok jawaban kelompok 2. Jadi dari segi berbicara, sering kita berkomunikasi kelihatan kita itu dewasa atau tidak. Jadi dewasa tidak oleh karena umur. Oh, umur saya segini. Pendidikan juga penting sehingga cara kita berbicara juga bisa teratur, bisa saling menghargai. Makanya kita sekolah. Saat ini kita bisa sekolah karena penting. Sehingga kita bisa berkomunikasi ke depan juga, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Ya. Ya baik. Ya, saat ini Bapak mau bertanya bagaimana pengalaman hari ini, bagaimana pengalaman kita hari ini dalam belajar. Kita bisa membandingkan diskusi seperti tadi, ada permainan, ada diskusi, dan hari ini apa kira-kira bisa bagikan yang kita dapat hari ini? Dari kelompok kami, kita bisa belajar bahwa kedewasaan itu bukan selalu tentang umur. Itu kelompok kami. Ya, kedewasaan bukan dari usia atau dari umur. Ya, yang dapatkan dari sini, yang kalian dapatkan. Bahwa dalam itu sangat pentingnya ada komunikasi. Ya, di dalam keluarga pentingnya ada komunikasi yang baik. Ya, terima kasih. Ya baik, kita akan mengakhiri dengan refleksi 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, ini refleksi untuk kita masing-masing, bisa kita bawa pulang kembali ke rumah masing-masing. Hal-hal berkat-berkat yang kita dapatkan, dikatakan beritakanlah firman. Jadi komunikasikanlah dengan orang lain. Baik untuk tugas yang sudah Bapak beri tadi, yang sudah dikasih lembar kerja, nanti minggu depan kita akan bahas kembali, lihat tugas-tugas yang sudah diberikan hari ini. Ya baik, kita akan tutup pembelajaran kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan sudah sertai sehingga pelajaran pada saat ini dapat juga berjalan dengan lancar, dengan baik karena pertolongan Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan tolong, kami akan kembali ke kelas yang berbeda. Tuhan juga sertai sehingga dapat tiba dengan baik karena pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai ketemu di pelajaran selanjutnya.